Oke, ini hari ke-14, aku bakal olahraga tiap hari. Sekarang kita udah live, berarti nextnya kita bakal ambil Kawasaki. Yuk. Oke, udah pakai Kawasaki. Sekarang kita mulai. Yang penting mulai aja ya, nggak usah mikir. Dan nanti kalau nggak sampai 30 menit, nggak sampai 40 menit juga nggak apa-apa. Tapi bisa kita mulai di 2,5. Kemudian kita nyalakan jam pengatur fitness kita ya, supaya kita bisa tahu total aerobiknya kita berhasil berapa lama. Oke, sudah, yuk kita lanjut. Nah, seperti biasa kita bakal olahraga supaya nggak gabut. Kita sambil baca buku, mau apapun itu, atau ya bisa juga sambil ngelakuin yang lain, apapun itu terserah kalian. Kalau aku cocoknya sambil baca buku karena ya enak aja gitu. Jawabannya, kecerdasan akademis sedikit saja kaitannya dengan kehidupan emosional. Yang paling cerdas di antara kita dapat terperosok ke dalam nafsu tak terkendali dan impuls meledak-ledak. Orang dengan IQ tinggi dapat menjadi pilot yang tak cakap dalam kehidupan pribadi mereka. Salah satu rahasia psikologi yang telah menjadi makanan umum adalah ketidakmampuan relatif nilai-nilai IQ atau nilai SAT, School Aptitude Test, tes bakat. Kendati daya tarik tes tersebut amat besar, untuk meramalkan dengan tepat siapa-siapa yang akan berhasil dalam kehidupan. Yang jelas ada suatu kaitan antara IQ dan lingkungan tempat tinggal
bagi kelompok-kelompok besar secara keseluruhan. Banyak orang ber-IQ sangat amat rendah pada akhirnya mendapat pekerjaan-pekerjaan kasar, dan orang-orang ber-IQ tinggi cenderung menjadi pegawai bergaji besar, tetapi tidak selalu demikian. Ada banyak perkecualian terhadap pemikiran yang menyatakan bahwa IQ meramalkan kesuksesan. Banyak atau lebih banyak perkecualian daripada kasus yang cocok dengan pemikiran itu. Setinggi-tingginya IQ menyumbang kira-kira 20% bagi faktor-faktor yang menentukan sukses dalam hidup. Jadi 80% diisi oleh kekuatan-kekuatan lain. Seorang pengamat menyatakan, status akhir seseorang dalam masyarakat pada umumnya ditentukan oleh faktor-faktor bukan IQ, melainkan oleh kelas sosial hingga nasib baik. Bahkan Richard Bernstein dan Charles Murray yang dalam buku mereka The Bell Curve menaruh bobot penting pada IQ. Mengakui hal ini seperti yang mereka utarakan, barangkali seorang mahasiswa tingkat 1 dengan nilai matematika 500 pada SAT lebih baik tidak memutuskan untuk menjadi ahli matematika, tetapi sebagai gantinya menjalankan usaha sendiri menjadi senator Amerika Serikat atau meraup $1 juta. Ia sebaiknya tidak mengesampingkan impian-impiannya itu. Kaitan antara nilai tes dan tingkat prestasi menjadi sempit, mengingat keseluruhan cita-cita lain yang dibawanya dalam kehidupan. Perhatian saya tertuju pada fase ciri-ciri lain. Kecerdasan emosional, kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Berbeda dengan IQ yang penelitian mengenainya telah berumur hampir 100 tahun atas ratusan ribu orang. Kecerdasan emosional merupakan konsep baru. Sampai sekarang belum ada yang dapat mengemukakan dengan tepat sejauh mana variasi yang ditimbulkannya atas perjalanan hidup seseorang. Tetapi data yang ada mengisyaratkan bahwa kecerdasan emosional dapat sama ampuhnya dan terkadang lebih ampuh daripada IQ. Meskipun ada orang-orang yang mengatakan bahwa IQ tidak dapat banyak diubah oleh pengalaman atau pendidikan, saya akan memperlihatkan dalam bagian 5 bahwa kemampuan emosional yang penting itu benar-benar dapat dipelajari dan dikembangkan pada anak-anak apabila kita berusaha mengajarkannya. Kecerdasan emosional dan nasib. Saya teringat akan seorang teman sekelas di Amherst College yang telah meraih 5 kali nilai sempurna 800 untuk SAT dan tes-tes prestasi akademis lain yang ditempuhnya sebelum masuk. Kendati kemampuan intelektualnya mengagumkan, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk keluyuran, begadang hingga larut malam, dan bolos kuliah karena tidur sampai tengah hari. Ia membutuhkan hampir 10 tahun sebelum pada akhirnya dapat meraih ijazahnya. IQ hanya menyajikan sedikit penjelasan tentang perbedaan nasib orang-orang yang bakat, pendidikan, dan peluangnya kurang lebih sama. Ketika 95 mahasiswa Harvard dari angkatan tahun 1940-an, suatu masa ketika rentang IQ mahasiswa Ivy League, perguruan tinggi bergensi di Amerika Serikat, lebih lebar daripada saat ini, dilacak sampai mereka berusia setengah baya. Mereka yang perolehan
perolehan tesnya paling tinggi di perguruan tinggi tidaklah terlampau sukses dibandingkan rekan-rekannya yang IQ-nya lebih rendah. Bila diukur menurut gaji, produktivitas, atau status di bidang pekerjaan mereka. Mereka juga bukan yang paling banyak mendapatkan kepuasan hidup dan juga bukan yang paling bahagia dalam hubungan persahabatan, keluarga, dan asmara. Sebuah tindak lanjut serupa sampai ke usia tengah baya telah dilakukan pada 450 anak-anak. Sebagian besar anak-anak kaum imigran, 2/3-nya berasal dari keluarga yang mengandalkan tunjangan sosial, yang tumbuh dewasa di Somerville, Massachusetts, yang pada waktu itu merupakan perkampungan kumuh yang berjarak hanya beberapa blok dari Harvard. Sepertiganya mempunyai IQ di bawah 90. Tetapi sekali lagi, IQ sedikit saja berkaitan dengan kesuksesan kerja atau dalam kehidupan mereka. Misalnya, 7% kaum pria dengan IQ di bawah 80 menjadi penganggur selama 10 tahun atau lebih. Begitu pula lah 7% kaum pria dengan IQ lebih dari 100. Yang jelas, ada suatu mata rantai umum, sebagaimana selalu demikian, antara IQ dan tingkat sosio-ekonomi pada usia 47 tahun. Tetapi dengan adanya kemampuan masa kanak-kanak seperti sanggup menghadapi frustasi, mengendalikan emosi, dan bergaul dengan orang lain, perbedaannya menjadi lebih besar. Pertimbangkan juga data sebuah studi yang dilakukan terus menerus terhadap 81 juara kelas dan juara kedua dari angkatan tahun 1981 di sekolah-sekolah menengah di Illinois. Tentu saja mereka mempunyai nilai rata-rata tertinggi di sekolah, tetapi meskipun mereka terus berprestasi bagus di perguruan tinggi, mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa, pada akhir usia 20-an, mereka hanya berhasil mencapai tingkat keberhasilan rata-rata 10 tahun setelah lulus sekolah yang meraih tingkat paling tinggi. Di antara orang-orang muda sebaya dalam profesi yang telah mereka pilih, dan banyak yang jauh di bawah itu. Karen Arnold, profesor pendidikan di Boston University, salah satu di antara para peneliti yang melacak juara-juara pertama itu, menjelaskan, "Saya kira kami menemukan orang-orang yang rajin bekerja, orang yang tahu bagaimana berprestasi di dalam sistem. Tetapi juara-juara itu berjuang sama kuatnya dengan kita. Mengetahui bahwa seseorang adalah seorang juara pertama berarti mengetahui bahwa ia hanya berprestasi sangat bagus sebagaimana diukur oleh angka-angka. Predikat juara itu tidak memberi gambaran apapun tentang bagaimana mereka bereaksi terhadap kesulitan hidup. Dan itulah masalahnya. Kecerdasan akademis praktis tidak menawarkan persiapan untuk menghadapi gejolak atau kesempatan yang ditimbulkan oleh kesulitan hidup. Namun, bahkan IQ yang tinggi pun tidak menjamin kesejahteraan, gengsi atau kebahagiaan hidup. Sekolah dan budaya kita
lebih menitik beratkan pada kemampuan akademis, mengabaikan kecerdasan emosional, yaitu serangkaian ciri-ciri. Sebagian ada yang menyebutnya karakter. Ada yang juga sangat besar pengaruhnya terhadap nasib kita. Kehidupan emosional merupakan wilayah yang sama pastinya dengan matematika atau kemampuan baca, dapat ditangani dengan keterampilan yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan membutuhkan seperangkat keahlian tersebut tersendiri. Yang juga sangat besar pengaruhnya terhadap nasib kita. Kehidupan emosional merupakan wilayah yang sama pastinya dengan matematika atau kemampuan baca, dapat ditangani dengan keterampilan yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan membutuhkan seperangkat keahlian tersendiri. Dan seberapa cakap seseorang dalam keahlian ini sangatlah penting untuk memperoleh gambaran mengapa seseorang bisa berkembang dalam kehidupan, sementara orang lain dengan kecerdasan yang sama mengalami kemandekan. Keterampilan emosional adalah meta ability, menentukan seberapa baik kita mampu menggunakan keterampilan lain manapun yang kita miliki, termasuk intelektual yang belum terasa. Tentu saja ada banyak jalan menuju sukses dalam kehidupan, dan banyak wilayah yang memberi imbalan bagi keterampilan lain. Dalam masyarakat kita yang semakin lama semakin terpaku pada pengetahuan, keterampilan teknik adalah salah satunya. Ada lelucon di kalangan anak-anak. Apa sebutan seorang kutu buku 15 tahun kemudian lagi? Jawabannya, bos. Tapi bahkan di antara kutu buku, kecerdasan emosional menawarkan keunggulan tambahan di lingkungan kerja, sebagaimana akan kita lihat dalam bagian 3. Banyak bukti memperlihatkan bahwa orang yang secara emosional cakap, yang mengetahui dan menangani perasaan mereka sendiri dengan baik, dan yang mampu membaca dan menghadapi perasaan orang lain dengan efektif, memiliki keuntungan dalam setiap bidang kehidupan, entah itu dalam hubungan asrama dan persahabatan, atau dalam menangkap aturan-aturan tak tertulis yang menentukan keberhasilan dalam politik organisasi. Orang dengan keterampilan emosional yang berkembang baik kemungkinan besar akan bahagia dan berhasil dalam kehidupan, menguasai kebiasaan pikiran yang mendorong produktivitas mereka. Orang yang tidak dapat mengimpun kendali tertentu atas kehidupan emosionalnya akan mengalami pertarungan batin yang merampas kemampuan mereka untuk memusatkan perhatian pada pekerjaan dan memiliki pikiran yang jernih. Kecerdasan jenis lain. Bagi seorang pengamat iseng-iseng, Judy yang berumur 4 tahun barangkali tampak sebagai anak pendiam di antara teman-teman mainnya yang lebih suka bergaul. Ia diam saja pada jam-jam main, berdiri di tepi lapangan, bukannya ikut terjun bermain. Tapi Judy sebetulnya pengamat tajam politik sosial kawan-kawannya di taman kanak-kanak itu. Barangkali ia adalah murid.
Barangkali ia adalah murid paling luar biasa di antara teman-teman mainnya dalam segi pemahaman tentang gejolak perasaan diri orang-orang lain. Kemampuannya itu tidak tampak sampai guru judi mengumpulkan murid-murid yang berumur 4 tahun itu untuk bermain apa yang mereka sebut permainan sekolah-sekolahan. Permainan itu tiruan ruang kelas taman kanak-kanak. Tempat judi bersekolah dengan boneka-boneka lidi yang kepala tempeli foto-foto mungil murid-murid dan para guru. Merupakan tes ketajaman pengamatan siswa. Ketika judi diminta untuk menempatkan setiap anak di bagian ruangan yang paling mereka sukai, bagian seni, bagian balok mainan, dan selanjutnya. Judi dapat melakukannya dengan ketelitian yang sempurna. Ketika diminta untuk menempatkan setiap anak berdekatan dengan anak-anak yang paling mereka sukai sebagai teman main, judi memperlihatkan bahwa ia mampu menempatkan teman-teman yang saling cocok untuk seluruh kelas itu. Ketelitian judi menunjukkan bahwa ia memahami peta pergaulan yang sempurna tentang kelasnya, suatu tingkat kecemasan yang luar biasa bagi seorang anak berusia 4 tahun. Ini adalah keterampilan yang dalam kehidupannya di masa datang barangkali memungkinkan judi tumbuh menjadi bintang dalam setiap bidang yang menitik beratkan pada kecakapan bergaul, mulai dari penjualan dan manajemen hingga diplomasi. Bahwa kecermerlangan sosial judi ditemukan, apalagi pada tahap amat dini, adalah karena anak itu menjadi murid taman kanak-kanak Eliot Pearson di kampus Tufts University yang mengembangkan Project Spectrum. Suatu kurikulum yang secara sengaja berupaya mengembangkan berbagai macam kecerdasan. Project Spectrum menemukan bahwa repertoar kemampuan manusia jauh melampaui 3 keterampilan: membaca, menulis, dan berhitung, yaitu jalur sempit keterampilan kata dan angka yang secara tradisional menjadi fokus sekolah-sekolah. Proyek ini mengakui bahwa kemampuan seperti kecemasan sosial judi itu, kecermatan sosial judi itu merupakan bakat yang dapat dibina oleh pendidikan, bukannya diabaikan atau bahkan digagalkan. Dengan mendorong anak-anak mengembangkan semua kemampuan yang nantinya sungguh-sungguh akan mereka perlukan untuk mencapai sukses, atau sekadar untuk memenuhi apa yang mereka kerjakan. Sekolah menjadi ajang pendidikan yang melatih keterampilan menghadapi kehidupan. Penggagas utama di balik Project Spectrum itu adalah Howard Gardner. Seorang ahli psikologi Harvard School of Education. Sudah waktunya, kata Gardner kepada saya, untuk memperluas pemahaman kita tentang spektrum bakat. Satu-satunya sumbangan paling penting dari pendidikan untuk perkembangan seorang anak adalah membantunya menemukan bidang yang paling cocok dengan bakatnya, yang akan membuatnya puas dan kompeten. Selama ini, kita sama sekali telah melupakan pandangan tentang hal itu.
Kita justru memaksa setiap orang untuk menjalani pendidikan yang apabila Anda berhasil, paling-paling akan membuat Anda cocok menjadi profesor di perguruan tinggi. Dan kita menilai siapa saja menurut cara yang bertolak pada apakah mereka memenuhi patokan sempit tentang kesuksesan. Kita harus mengurangi waktu kita untuk mengalutkan kepandaian anak dan lebih banyak meluangkan waktu untuk menolong mereka menemukan bakat dan kecakapan alamiah mereka dan memupuknya. Ada beratus-ratus cara untuk berhasil dan amat banyak kemampuan berbeda-beda yang akan menolong Anda mencapai sukses. Apabila ada orang yang melihat keterbatasan cara pikir konvensional tentang kecerdasan, orang itu adalah Gartner yang menunjukkan bahwa masa-masa kejayaan tes IQ dimulai selama Perang Dunia Pertama, ketika 2 juta di Amerika dipilih melalui tes IQ pertama secara massal. Tes IQ tersebut baru saja disusun oleh Lewis Terman, seorang ahli ilmu jiwa dari Stanford. Ini mengantar kita menuju dekade-dekade yang oleh Gartner sebut cara berpikir IQ, bahwa orang itu entah cerdas atau tidak, terlahir secara demikian bahwa tak banyak yang dapat Anda lakukan untuk mengubahnya, dan bahwa tes-tes itu dapat menunjukkan apakah Anda termasuk orang cerdas atau bukan. Tes SAT untuk masuk perguruan tinggi didasarkan pada pemahaman yang sama mengenai jenis bakat tunggal yang menentukan masa depan Anda. Cara pikir ini meresap kuat dalam masyarakat. Buku Gartner yang diterbitkan tahun 1983, Frames of Mind, yang amat berpengaruh merupakan manifestasi penolakan akan pandangan IQ tadi. TV News melaporkan, buku tersebut menyatakan bahwa bukan hanya satu jenis kecerdasan yang monolitik yang penting untuk meraih sukses dalam kehidupan, melainkan ada spektrum kecerdasan yang lebar dengan 7 varietas utama. Daftarnya mencakup 2 jenis kecerdasan akademis baku, kecakapan verbal, dan matematika logika. Tapi daftar itu diperluas hingga mencakup kemampuan pemahaman ruang yang tampak. Ada misalnya arsitek atau seniman yang istimewa, genius kinestetik yang diperagakan oleh gangguan dan kelenturan tubuh Martha Graham atau Magic Johnson, dan bakat musik Mozart atau Yo-Yo Ma. Oke, sudah. Hari ini kita sudahi dulu. Cus. Oke, hari ini hari ke-14 aku olahraga setiap hari. Untuk habit, tadi aku mulai jam 8, kemudian habis kita pencet live, habis pencet live kita langsung ambil kaos kaki, habis ambil kaos kaki kita langsung naik ke treadmill dan klik start, dan habis itu sudah tercapai olahraga selama 27 menit. Well, untuk aerobiknya kita lihat berapa lama ya. Untuk aerobiknya selama 15 menit doang, karena tadi ternyata
selama 7 menit atau lebih, itu aku kebablasan ke daerah anaerobik. Nah, kemudian untuk secara habit, oke sebenarnya dari sejak mulai, tapi sebelum mulai, aku kesulitan lagi dengan ngedit video sebelum mulai olahraga. Jadi akan ditekankan lagi buat kedepannya, ngedit video dan mulai olahraganya dipisah, jangan disamain. Kita ngedit video setelah habis live, kemudian siap-siap buat upload besok paginya, kemudian kalau olahraga ya tinggal olahraga aja gitu. Kemudian jadwal hari ini aku sedikit nggak ada juga. Awalnya udah bikin, tapi ternyata karena satu hal jadi nggak bisa ngikutin jadwal dan akhirnya nggak diupdate. Jadi nextnya buat secara habit, kalau jadwalnya udah melenceng, kita langsung mulai membangun habit untuk mulai membetulkan jadwalnya itu. Nggak apa-apa, misalkan cuma buka Google Calendar doang. Yang penting mulai bangun habitsnya itu juga, karena situasi seperti ini akan terjadi dan sayang juga kalau misalkan sehari hilang cuma gara-gara itu doang. Kemudian secara fisik seperti biasa, aku mulai dengan incline 15 derajat, kemudian kecepatannya 2,5 km per jam. Hari ini nggak jalan maju, kenapa? Karena keseruan baca buku. Kemudian secara berkala, misalkan kayak 10 menit, ku turunin 0,2 supaya tetap berada di zona aerobiknya. Sampai pada akhirnya turun ke 1,8 km per jam. Segitu aja buat hari ini. See you in day ke-15. Bye-bye.